أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول من بعده اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وارزقنا فهما آمين. Amma ba'du. Hadirin Sahabat dan rekan-rekan sekalian, mari yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hal baik yang Allah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman Islam, sehat sempat yang pada kesempatan siang hari ini Allah masih pertemukan kita di acara perdana dari Lantara Studis, dan semoga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk bisa kembali mengulang ilmu-ilmu atau menambah ilmu dari segala hal baik yang harus kita ilmui. Salah satunya adalah fikih kurban dan penyembelihan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita nanti akan mencoba fokus untuk membahas tentang fikih kurban dan penyembelihan, yang mana kita sebagai manusia tahu di depan kita semua ada Ustaz Hanif dan Ustaz Fawaz, yang beliau berdua nanti yang akan menyampaikan materi dalam diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dulu kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, jadi sedikit kami infokan bahwa penyelenggara acara pada kesempatan siang hari ini adalah teman-teman dari atau asatidzah dari Lantara Studis, yang mana ini nanti mungkin tidak hanya sekali ini, akan berlanjut dengan beberapa tema yang berbeda. Ya, jadi nanti semoga untuk teman-teman sekalian bisa mengikuti pembahasan ilmu, yang mana ini kita namakan dengan kamu harus tahu series. Kamu harus tahu series. Untuk siang hari ini kita akan membahas khusus fikih kurban dan penyembelihan yang diambil dari rujukan kitab Fathul Qorib. Untuk terus acaranya nanti kita ada dua pembicara. Yang pertama nanti ada Ustaz Hanif, yang nanti beliau akan memaparkan materi, menyampaikan materi tentang dzabaih atau sembelihan, yang nanti ada banyak beberapa sub pembahasan. Di antara sub pembahasannya adalah definisi dari dzabah itu sendiri dan udhiyah. Yang kedua akan membahas tentang syarat sah sembelihan. Yang ketiga adalah syarat hewan sembelihan, dan yang keempat adalah syarat penyembelihan, ya, di seputar daripada dzabaih itu. Sedangkan untuk Ustaz Fawaz nanti membahas tentang bab udhiyah atau kurban. Ya, pembahasannya ada 4 juga. Hukum dan waktu udhiyah, syarat sah hewan yang dijadikan udhiyah. Yang ketiga sunnah-sunnah ketika menyembelih udhiyah. Dan yang keempat hukum seputar daging udhiyah. Ya. Nah, jadi nanti kita akan mulai dulu dari Ustaz Hanif. Jadi nanti silahkan bagi jamaah sekalian, bapak-bapak dan teman-teman sekalian, jikalau nanti di tengah-tengah pemaparan beliau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ditulis dulu. Nanti baru kita buka diskusi setelah pemateri menyelesaikan seluruh materinya. Ya, begitu ya. Ya, jadi ditulis dulu, nanti kita baru buka sesi diskusi. Misal Ustaz Hanif menyampaikan dulu, diselesaikan semuanya, baru beliau tutup, nanti kita buka sesi diskusi atau mungkin sesi melengkapi. Ya, karena ini kita bersama-sama untuk mencari ilmu, dan semoga ini nanti bisa memberikan satu pencerahan untuk kita. Baik, pertama untuk pengisi yang pertama yaitu Ustaz Hanif dengan materi yang kami sampaikan. Semoga Ustaz untuk disampaikan, semoga di sini ada LCD, ada CD, ada TV, ada papan tulis, silahkan dipakai semaksimal mungkin supaya bisa lebih menjelaskan kami tentang masalah ilmu-ilmunya. Semoga Ustaz terfadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ma'lam lana wa 'allimna ma yanfa'una wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu huququn 'alaina. Allahumma barik lahum fi umurihim wa amwalihim wa awqatihim warzuqhum birra walidayhim wastur 'anna 'uyubahum Allahumma amin. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan singkat dan ringkas membahas secara
kritis beberapa ketentuan-ketentuan fikih dalam masalah nanti tentang penyembelihan secara umum. Karena kita menyembelih tidak cuma di Idul Adha meskipun itu memang besarnya, ya. Penyembelihan secara umum nanti mungkin disambung khusus bab tentang kurban oleh Ustaz Fawaz. Ini tadi kita diskusi meskipun pakainya Fathul Bari, apakah dibaca sorotan seperti itu kitabnya, teman-teman tidak usah ya. Jadi kita langsung saja. Secara umum penyembelihan itu punya 4 rukun, ya. Dalam menyembelih kita punya 4 rukun. Ini bahasa Indonesia apa nih? Rukun-rukun penyembelihan, di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penyembelih. Yang kedua sembelihan atau yang disembelih. Yang ketiga cara sembelih. Yang keempat alat untuk menyembelih. Jadi dalam menyembelih harus kita perhatikan 3 hal ini. 3 hal ini rukun yang ada ketika kita menyembelih. Tentu ada yang menyembelih, yang disembelih sembelihan hewannya, kemudian tata cara menyembelih, nanti cukup kita di sini, kemudian alat, ya. Kemudian alat untuk menyembelih. Menyembelih sendiri, ya. Untuk menyembelih sendiri nanti maksudnya di sini cara menyembelih, kita harus memotong 4 hal, ya. Memotong 4 hal. Ini ada 2 cara menyembelih ini. Yang wajib dan yang sempurna. Cara menyembelih wajibnya, disuruh kita kesini ya. Dalam cara menyembelih yang wajib itu kita memotong dengan alat yang nanti akan disebutkan di sini yang memenuhi syarat. Kita memotong 2, 1 sing di nafas itu tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan nih. Tenggorokan. Kedua jalur makan, kerongkongan. Dalam taraf minimal memotong 2 ini saja dengan alat yang tepat itu sudah bisa menjadikan binatang yang disembelih halal dalam syarat minimal. Ini dua-duanya letaknya di tengah leher, ya. Ini bisa dilakukan di halak atas maupun labah bawah sini. Di lehernya bagian atasnya bagian bawah. Ada hewan yang secara naluriah, ya, dia lebih baik disembelih dengan cara dipotong halaknya bagian atas, kayak sapi, kambing, ayam. Tapi ada juga hewan yang menurut Al-Quran sendiri dipotongnya bukan di halak tapi di labah, di bagian leher paling bawah. Contohnya apa? Unta. Kita juga melihat di Indonesia mungkin ada praktek menyembelih kerbau dalam keadaan berdiri di Toraja. Itu yang dipotong bukan halak, bukan bagian atas leher, tapi ditebas bagian bawahnya. Itu nanti nggak tahu ya.
status kehalalannya itu juga tradisi, tapi karbonnya mati dan cepat, nggak pakai kojet-kojet taman, ya. Kebunnya berdiri, ditali, kemudian ditebas pedang yang panjang di bagian bawah lehernya. Jadi memotong dua ini, adapun di bagian atas maupun bawah tergantung hewannya nanti, ya. Tergantung hewannya. Ada yang secara dari memang setelan hewannya, membunuh paling baiknya adalah dipotong dari atas, ya, bagian halaknya, atau dari bawah. Sampai sini pahami? Ya, wajibnya ini minimal, ya. Minimal tuh kita nggak boleh matoknya ke sini, harusnya ke sini, ya, harus ke sini. Cuma darurat atau seperti apa, ya, minimalnya ini minimal. Kemudian yang sempurna dua ini, ya, dua ini 1 2 sama, ditambah wadah jadi bahasa Indonesia nya otot sing temri ya, Pak. Jenengan ini otot ini. Ini kan otot mau di orang atau hewan, dia melingkari dua ini. Melingkari kanan kiri dari tenggorokan dan kerongkongan. Itu kalau di bedah anatominya ada otot, ya. Ini lebih tebal dan panjang dari dua ini. Lapisan tebal dan panjang yang melingkari tenggorokan dan kerongkongan. Nah, ini cuma di samping, nggak sampai belakang, nggak sampai belakang. Jadi ditambah obat-obat seriusan, obat-obat. Otot sing mriki cara Jawane lho. Kowe bahasa Arab iki wa dajaini. Ya nek jenengan pegang ya iki samping-samping. Jadi menyembelih itu nggak boleh sampai putus del, nggak boleh sampai del putus, nggak boleh sampai del putus. Ya, jadi sampai maksimal terpotong wadah jahit, habisnya otot, ya, bukan urat, otot yang berada di melindungi tenggorokan dan kerongkongan sampai sini, itu sampai habis. Dan ini nggak sampai terpotong, hewan tetap mati karena dua ini sudah terputus. Ya, ini syarat minimal biar jadi halal itu memotong ini dengan alat yang nanti kita sebutkan, ya. Alatnya harus proper, ya, alatnya harus proper, memotong. Nah, ini yang harus dipotong, ya. Dari secara sendiri yang harus dipotong, penjelasannya ini. Kemudian cara memotongnya, ya, disebutkan harus sekali jalan. Cara memotongnya duf'atan wahidah. Caranya, ya, harus sekali jalan. Sekali jalan, harus satu kali potongan. Ya, mungkin pernah ikut training Juliha, ya. Diajari bikin satu tarian terpotong semua. Cuman kan gini, apa iya setiap orang nyembelih itu bisa sekali jalan? Ya, faktanya kan di banyak daerah, di banyak tempat lebih banyak yang enek-enek wae sing sapi yang berat iso ngadeg meneh ngoten niku to. Ada yang dia kayak malah nyantol, raucul-ucul, akhirnya ganti pisau dulu, dadak kon golek kese atau segala macam, ya seperti itu, ya. Ya seperti itu. Intinya dalam proses penyembelihan, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal pisau patah, kemudian sapi ini berot sudah terpotong, sapi ini berot terus bisa berdiri lagi, yang disarankan di sini harus segera disempurnakan sembelihannya. Pisau patah ya kan segera ganti pisau, nggak boleh terlalu lama, ya. Kemudian sapi misal berdiri ya segera dikejar, dibrokin, ya, harus segera. Dan kemudian disempurnakan sembelihannya. Jika seperti itu, insya Allah masih halal, masih halal. Jadi caranya ini sekali jalan. Jadi nggak boleh memotong dua ini kok baru tenggorokan terus ditinggal nompo telepon, terus balik mulai lagi motong kerongkongan itu, boten langsung, nggak boleh. Ya itu nanti jadinya haram. Ya. Adapun yang menjadi rukhsah terkait sekali jalan itu maksudnya pisau sudah gorok, sudah nyobek bagian leher itu diselesaikan.
nggak boleh diangkat-angkat. Ya. Adapun nanti berapa kali gini, pokoknya nggak diangkat pisaunya. Patokannya pisaunya nggak diangkat. Hanya baru motong pisaunya jari tajam kok diangkat sengaja. Kayak misalnya terus dibaleni melih, nah itu bermasalah. Adapun tadi kasus-kasus yang kita sebutkan, dia nggak mengangkat, memang pisaunya nggak tajam dan harus ganti, atau pisaunya patah, atau sapinya tiba-tiba berat terus lari. Itu kan kondisi-kondisi yang di luar dugaan kita. Maka yang harus dilakukan sesegera mungkin sempurnakan sembelihannya. Pisau cepat dan ganti pisau, jangan ada tindakan sengaja menunda. Harus sesegera mungkin saat kecandai nek ngadeg ndang dibroke, nek pisau cepat ndang golek pisau balik. Itu untuk terkait cara menyembelihnya, ya. Yang pakem ini sekali jalan itu ketika sudah menyobek leher, jalankan terus sampai selesai. Nek sakit sekali tarik itu paling mantap nih, seperti yang diajarkan Julihan dari bawah ini. Tapi kalau nggak bisa ya jangan diangkat pisaunya, ya terus sampai putus semua. Lagi. Jadi sekali tarik itu bukan syarat wajib sebenarnya, tapi itu menetapi yang namanya sunnahnya Rasulullah. Fa'idza dzabahtum fa'ahsinul dzibhata. Kalau kamu menyembelih, berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Apa itu berbuat ihsan dalam menyembelih? Dalam hadis ini adalah tadi salah satunya sekali tarik, ya, sekali jalan, sekali tebas. Kalau unta ya sekali tebas. Di cara sembelih ada apa yang dipotong dan bagaimana memotongnya. Terus kemudian ada tadi kondisi-kondisi yang memang sering terjadi, ya. Jika kondisi itu terjadi, nggak boleh ada tindakan sengaja menunda, tapi harus segera diselesaikan. Itu terkait cara menyembelih. Ada yang tanyakan sampai sini di cara menyembelih? Sebelum kita geser ke penyembelih, nanti juga cukup ramai tentang penyembelih. Kemudian syarat penyembelih dia muslim, balik dan berakal. Syarat penyembelih ada 3. Muslim, balik, berakal. Kita bahas dari muslim dulu, ya. Jadi penyembelih haruslah muslim. Di cara menyembelih tadi membaca basmalah, ya, membaca basmalah itu hukumnya apa? Nomor 1, sunnah muakkadah. Yang lebih wajib diperhatikan adalah apa yang terpotong dan bagaimana memotongnya. Adapun kalau lupa basmalah, asal ini masih terpenuhi, aman Pak. Betul saja gede-gede, umur basmalah, ya, basmalah sembelihan haram, ampun itu, ya. Ketika ini sudah terpenuhi, pemotongannya sudah pas, aman, ya. Meskipun tidak afdol, ya, tidak afdol. Karena kalau kita baca tafsir ya, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah, itu bukan terus larangan memakan sembelihan yang belum dibacakan bismillah. Ini konteksnya jangan memakan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Konteks ayat itu dari 3 atau 4 ayat sebelumnya sampai beberapa ayat setelahnya di juz 8 itu adalah ayat-ayat tentang tauhid, ya, tentang dakwahnya Nabi dan ayat-ayat tentang tauhid. Maka ini ayat tadi wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah, janganlah kalian makan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Itu maksudnya yang sudah disembelih untuk selain Allah kita tidak boleh memakannya. Bukan dalil keharaman hewan yang disembelih seorang muslim yang lupa membaca basmalah. Karena
Dulu saat saya pernah dengar ada yang jelaskan begitu. Ini berarti cara bismillah awal. Ya, basmalah tadi di beberapa kita baca memang hukumnya ternyata sunnah muakkadah. Ya, yang pertama muslim, ya harus muslim dulu, penyembelihnya harus muslim. Kalau tidak muslim minimal kitabi, ahli kitab. Ya. Mengatakan ahli kitab tidak sesederhana siapapun yang Kristen dan Yahudi itu ahli kitab. Ya, siapapun yang Kristen dan Yahudi ahli kitab tidak. Karena mengatakan mereka ahli kitab serta merta itu nanti akan ada turunan hukum dalam pernikahan juga. Ya, di dalam pikiran kita diperbolehkan menikahi ahli kitab. Nah, ahli kitab ini siapa? Apakah siapapun yang Kristen hari ini di Indonesia ahli kitab? Siapapun Yahudi yang ada di dunia ini ahli kitab? Ya, tidak. Kalau kita kemarin ngaji ini sama Haji Muhammad Fanani untuk yang buku Quran Kudus itu, nah Indonesia itu selain ahli kitab. Ahli kitab sing sah disebut ahli kitab dalam hukum-hukum fikih di kitab-kitab Mazhab Syafi'i. Ala syarti Syafi'iyah, ya, sesuai dengan syarat Imam Syafi'i itu apa? Kitabnya jek murni, belum ditahrif. Nah saat ini kita di Indonesia mau Injil terbitane sopo, terbitan tahun piro niku isine benten sampai didebati. Jadi debat diskusi podo-podo kanggo Injil niku Bible mu keluaran nanti editore sopo. Dadak ditangoi ngoten niku kan berarti sudah ada perubahan-perubahan dalam kitabnya. Dan dia juga menambahkan, tapi nek neng Arab kono, ku insyaallah sih enak. Ya, yang menjaga kemurnian manuskrip kitabnya, ya, yang diajarkan turun temurun, ya, turun temurun. Teng Yaman itu kan Yahudi di sini. Kita baca beberapa jurnal itu memang kan Yahudi habis diserang sama siapa? Nebukadnezar diperbudak itu. Di fase-fase berikutnya mereka mulai boleh kembali ke daerahnya. Daerah yang sudah hancur itu nggak semuanya ke situ, tapi sebagian ke Yaman. Jadi Yahudi di Yaman itu sudah ada kemungkinan dari abad keempat Masehi, tahun 300-an. Tahun 300-an sekian sudah pada ke sana. Dari situlah kemudian beberapa ke Madinah, ya. Caranya enak Yahudi Madinah dan ratusan tahun itu dari Yaman dulu. Yaman kemudian ke Madinah. Mereka itu menjaga kemurnian, menjaga manuskrip Tauratnya. Mereka mengakui sebagian, tidak mengakui sebagian, tapi tidak mengotak-atik dengan tahrif yang parah. Jadi kita ngajinya kita Mazhab Syafi'i di Indonesia, Kristen dan Yahudi yang terdaftar di KTP tercatat ya sebagai Kristen Yahudi itu bukan ahli kitab. Jadi nek sing ngalasani, itu sing bilang yo Kristen iki yo ahli kitab mboten nggih. Sesuai Mazhab Syafi'i, mereka bukan ahli kitab. Saya bisa dipahami yang ini poin muslim nggih. Terus gampang ngono. Indonesia kudu Islam minimal Islam. Kemudian balik. Apa mutlak harus balik? Tidak ya. Orang yang belum balik tapi sudah sempurna akalnya, mumayyiz dan bisa nyembelih. Ya. Bukan anak umur 3 tahun yang nggak paham pisau tajam, dia paham pisau tajam, bisa ngasah, pahaman yang disembelih dan sudah dibiasakan mungkin ya dari usia kecil. Dia belum balik tapi sudah bisa menyembelih, sembelihannya sah. Ini sembelihannya sah, minimal mumayyiz. Mumayyiz itu akalnya sudah sempurna, sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, babi nyembelih itu sudah tahu apa aja. Oh, tahu apa yang disembelih, dia ditanya paham. Alatnya seperti apa dia bisa bedakan pisau tajam dan tidak. Ya, itu yang dimaksud mumayyiz paham ya. Yatiku ala dabi. Yutiku ala dabi, bisa punya kemampuan untuk menyembelih. Ya. Muslim balik atau mumayyiz tadi yang mampu, yang paham ini semua tadi, kemudian berakal. Wajib ya. Orang gila sembelihannya tidak sah. Kenapa? Dia gila, yang dipotong sudah pas semua. Karena dalam penyembelihan dibutuhkan niat, dan niat itu la yasul binal majnun ya. Niat itu nggak mungkin bisa dipenuhi orang dengan akal yang tidak sempurna. Jadi kenapa kok harus berakal? Karena disyaratkan dalam menyembelih itu niat. Dalam menyembelih itu niat.
Ketiga, syarat penyembelih. Baliknya tadi boleh mumayyiz, muslimnya boleh ahli kitab. Tapi nek ala syarti Syafi'iyah di Indonesia sudah tidak ada ahli kitab. Kemudian poin selanjutnya yaitu sembelihan. Poin selanjutnya yaitu sembelihan atau hewan yang disembelih, ya. Hewan yang disembelih. Kita ke hewan apa saja yang harus disembelih dulu. Apakah ikan itu harus disembelih dulu atau apa? Ya. Di kitab Fathul Qorib disebutkan, kita ke materi saja. Yang disembelih itu adalah hewan darat nih. Yang sembelih itu hewan darat, bukan hewan air. Hewan darat yang harus disembelih itu hewan darat, sapi, kambing yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-barri lima ahallallah, hewan darat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan darat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi diskusi, sebab jadi diskusi itu bekicot. Nah, keong kan dua alam gitu. Keong emas itu dua alam ya, dua alam. Berarti satu keong. Enak. Kemudian kalau bekicot itu kan jelas hewan darat. Hewan darat itu cara nyembelihnya gimana? Ada pertanyaan seperti itu. Ya. Dan kita juga pernah dengar Ustaz Imtihan ketika itu menjelaskan hewan darat nggak bisa disembelih dengan cara sembelihan ini, ya. Itu untuk kehati-hatian kita tidak memakan. Untuk kehati-hatian kita tidak memakan. Contohnya satu nomor bekicot. Ini satu magetan. Bekicot magetan terkenal. Yang kita mau ke sini dulu. Hewan darat yang dihalalkan oleh Allah itu wajib disembelih dulu. Adapun hewan air itu ya laut ya sungai, pokoknya hewan air. Hewan yang hidup di air itu tidak wajib disembelih karena bangkainya halal. Karena bangkainya halal. Tapi ada hewan laut atau hewan air yang disunahkan disembelih, ya, yang disunahkan disembelih itu yang ukurannya besar, ya, yang matinya susah. Kalau sudah keluar matinya susah. Misal paus nggak terdampar kan masih setengah harian mungkin nggak mati, ya kan? Untuk apa? Bangkainya sih halal, bukan tentang bangkai atau tidak bangkai, terkait tadi ihsan. Ini hewan biar tidak tersiksa. Jadi ada hewan-hewan air yang juga disunahkan untuk disembelih. Itu hewan-hewan besar yang ketika keluar dari air matinya lama. Hewan-hewan besar yang ketika keluar dari air matinya lama. Saya pernah lihat sendiri lumba-lumba di salah satu tempat pelelangan ikan di Pacitan, di Watu Karuh itu. Nelayan datang jam 9 pagi, di setengah 1 siang itu lumba-lumba masih hidup. Akhirnya sama nelayan saya mungkin sudah ada yang ngajari begini juga, disembelih. Lumba-lumba itu biasanya disembelih, dipotong kepalanya, ya. Sudah mati baru dipotong-potong organnya, seperti itu. Ini bukan tentang syarat minimal halal karena bangkainya pun halal sebenarnya, tapi menetapi sunnah ihsan dari Rasulullah SAW di hewan biar tidak tersiksa lama-lama, kan dia pasti tersiksa tuh keluar dari air, nah itu disembelih.
disunahkan untuk disembelih. Dikaitannya tadi menyembelih hewan air bukan hal haram tapi terkait ihsan tadi. Bisa dipahami yang sembelihan hewan darat yang dihalalkan Allah, ya, yang bisa disembelih dalam kondisi bisa disembelih. Maksudnya apa? Sapi misalnya, kan sapi bisa disembelih ya wis dibroke, ditali gitu ya. Tapi ada kasus di mana hewan-hewan itu apa namanya mau dijatuhkan malah jerantang atau nggak bisa ditangkap, atau hewan-hewan liar, okay? Hewan-hewan liar, kidang pak, kidang liar masuk dadak dicekel sih baru dibeli kan susah. Makanya di Islam dihalalkan juga yang namanya berburu. Berburu itu kita membunuh hewan-hewan liar yang tidak bisa ditangkap dan disembelih dengan cara al-akru, melukai salah satu bagian tubuhnya bijari hatin dengan alat atau benda yang tajam. Syarat bendanya nanti kita bahas di sini. Jadi membunuh hewan yang harus disembelih adalah hewan darat yang dihalalkan Allah yang terkondisikan untuk disembelih. Nah, ada hewan-hewan nanti yang tidak mungkin kita sembelih kayak kuda liar di Sumbawa, terus kayak kidang dan lain sebagainya, itu kan halal. Nah, caranya bagaimana ya? Al-akru ya, dilukai dimanapun dari bagian tubuhnya, sampai nanti akhirnya mati. Alat yang dipakai melukai haruslah alat yang tajam, yang tajam, panah, tombak. Tidak boleh menggunakan alat yang tumpul yang penyebab mematikannya adalah bobot. Ya. Alat yang tumpul itu biasanya yang membuat mati adalah benturan, ya kan? Benturan di Quran dijelaskan wal mukhatiqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wal natihah, yang tertindih, yang tercekik, yang terbentur, ya, yang diterkam binatang buas itu tidak boleh atau haram. Ya, haram. Misalnya yang jadi studi itu ini senapan angin, Pak. Pelurune bentuknya pribadi senapan angin ini. Gepeng atau lancip? Gepeng. Kalaupun dia menembus dengan pikol, ya, bukan dengan jarhun. Jarhun itu suatu yang tajam menembus kulit. Ya. Ketika membahas ini, beliau Kiai Fanani juga menjelaskan hasil buruan dengan senapan angin yang pelurunya tidak tajam itu termasuk haram kalau nggak sempat disembelih. Nimbak manuk tiba kok wis mati. Itu matinya karena kena benda tumpul pertama, kedua karena benturan jatuh. Tapi kalau masih ada hayat mustaqir, rokok cik ketok ngadet dan lain sebagainya, itu nanti masih sempat disembelih, disembelih. Kalau jatuh sudah gerak, tapi gerakannya namanya harokatul madhu, gerakan hewan sekarat, itu sudah nggak bisa ditolong, sudah haram. Kalau gerakannya masih gerakan hewan yang masih punya ciri-ciri kehidupan, hewan sekarat itu kan berarti masih gerak tadi. Gerakan sekarat itu gerakan hewan yang dia belum disembelih tapi gerakannya seperti hewan yang setelah disembelih kejet nyawa diambil itu. Nah seperti itu namanya harokatul madhu, itu sudah nggak dianggap hidup. Yang dianggap hidup itu gerakan selain itu, gerakan yang menurut pertimbangan ya kita itu gerakan yang masih menunjukkan dia ada kehidupan. Ya, nembak burung jatuh masih jalan, sempat disembelih, insya Allah masih halal. Ketika mau pakainya senapan angin yang jelas-jelas pelurunya gepeng, tidak tajam, ya, tidak tajam. Ini perlu diperhatikan. Yang suka nembak, ya, yang suka nembak itu diperhatikan lagi. Untuk buat dikena ke sirai dan langsung mati, bukan halal, Pak. Soalnya pelurunya tidak tajam. Terus kena ke sikire nomor berikut kan, jatuh saja nanti kan masuknya hayah mustaqirah tuh dibeli. Nah, untuk trik berburu ben halal. Untuk tiwas berburu gagah-gagah mulai anak bojone jebule haram. Ya, headshot pelurune
pelurunya nggak tajam jadinya haram. Saya pahami ya, itu jadi sembilan. Jadi hewan yang bisa terkondisikan disembelih. Adapun yang nggak terkondisikan disembelih secara tadi al-akru ya, dilukai di bagian manapun, termasuk di sini adalah berburu ya, berburu. Nah, berburu ini caranya bagaimana? Kalau ketika menyembelih kan membaca bismillah ketika menyembelih ya. Kalau berburu ya berarti ketika melepaskan senjatanya, melempar panah, melempar tombak, atau kalau pakai hewan boleh juga berburu dengan tadi kan alatnya ya, benda-benda yang tajam. Kita ke alat dulu mungkin, ke alat dulu. Alat di sini, ini yang cara sembelih dihapus nggak apa? Hapus nih. Yang alatnya itu harus tajam. Kita dua sebenarnya, tajam. Dua, bukan dari kuku, tulang, atau gigi. Alatnya alat yang tajam. Memberuncing tajam kan? Tajam. Coba lihat. Dia tajam, muhaddad tajam. Bukan tajam ini cirinya tajam apa? Menembus kulit. Menembus kulit dengan ketajamannya, bukan dengan benturan. Menembus kulit dengan ketajamannya, bukan dengan benturan. Kemudian dua, bukan dari bahan benda tajam ini, bukan dari kuku, tulang, atau gigi. Bukan dari kuku hewan, tulang, atau gigi. Kemudian pisau larang, sebuah tulang gajah, itu tidak bisa dipakai untuk berburu maupun menyembelih, tidak boleh, haram. Ini alasannya mungkin karena menyamai ini rekaman binatang buas. Kan binatang buasnya rekaman pakai cakar, taring, kuku itu kan ya. Maka yang semisal itu ketika diambil sama orang, ditajamkan, dipakai menyembelih itu nanti mungkin kiasnya ke sana. Ya, diterkam binatang buas. Ini alatnya ya. Jadi semua tadi alatnya harus begini. Berburu alatnya juga harus sesuai ketentuan ini. Ya. Tidak harus besi Pak. Batu juga apa-apa, penting tajam. Jadi kan kertas tajam itu harus ngomong. Ya, tajam itu seperti apa? Makanya benda yang ditajamkan paling tajam itu kan malah bukan besi, berlian tadi. Grindol, kemudian ujungnya dikasih berlian biar tajam. Ini alatnya, sembelihannya tadi hewan darat yang Allah halalkan, yang terkondisikan untuk disembelih. Itu wajib disembelih. Hewan laut tidak perlu, cuma ada kesunahan disembelih ketika memang dia kalau sudah keluar air tidak langsung mati. Sebagai mengamalkan ihsan ya, mengamalkan ihsan tadi. Kemudian cara menyembelihnya tadi kita jelaskan, yang wajib dipotong, kemudian cara memotongnya, kemudian kalau terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan ketika sedang disembelih. Ya, ketika disembelih nggak boleh ada penundaan tadi, harus segera disempurnakan alatnya ini, penyembelihnya ini. Nanti yang dapat disampaikan nanti biar disambung Ustaz Lawas kalau itu. Ada yang ditanyakan sebelumnya terkait penyembelihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu sesi pertama ya. Untuk sesinya kan tadi, monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau menambahkan kali misalkan itu ya, karena di sini banyak asatidzah, boleh juga untuk menambahkan, barangkali nanti bisa jadi bahan diskusi atau menanyakan, monggo silahkan. Saya catat dulu aja tadi ya. Apa Mas Ibrahim keok ya? Kesimpulan hukumnya berarti. Soalnya kita mendapati masih banyak yang makan walaupun ya. Tapi
Tapi gak jualan kan? Enggak. Oke. Terus yang lain ngomong? Satu aja. Satu kemana-mana. Cukup. Tentang itu yang penyembelih itu harus berakal. Itu kalau di Fathul Qorib memang tidak disebutkan, nanti menjadi hasiah atau tarik. Monggo nanti serahkan itu. Oke. Yang lain? Coba kamu ketemu lagi tadi. Coba ya. Musuh nanti tepuk pesawat. Coba, oke. Baik, itu salah nih. Jadi langsung ditanggapi saja. Yang pertama tentang masalah hukum akhir dari keong. Tadi disinggung keong, tapi tidak secara detail. Tadi hanya keong dan kemudian beralih lagi ke pembahasan siput tadi atau bekecot. Yang kedua tadi teman menambahkan di kitab Fathul Qorib tidak disebutkan berakal. Ya, jadi monggo bisa ditambahkan atau dilengkapi Ustaz. Dijawab dulu atau habis dulu? Yang keong apa itu? Jadi fikih itu sangat berkaitan dengan banyak hal nih. Ada hal-hal yang Ahli fikih cuma ngasih kaidahnya, nanti detailnya ditanyakan ke pakarnya. Misal untuk keong tadi kita perlu tanya ke ahli biologi, ini binatang dikategorikan darat atau air atau dua alam. Kalau dia menurut ahli biologi adalah dua alam, kalau dia ternyata adalah air, binatang air, secara klasifikasi biologi adalah air, dia halal, gitu aja. Bisa mencari di jurnal-jurnal biologi binatang keong emas itu apakah secara biologis termasuk hewan dua alam atau air, gitu aja. Ketika dia air, halal. Yang mengharamkan itu biasanya mengkategorikan itu dia faktanya bisa hidup di dua alam. Meskipun kalau kita lihat keong emas itu nek lama-lama di atas mati, dia harus selalu dekat air. Ya, nanti coba dicek di ahli biologi itu masuk hewan dua alam benar-benar bisa bertahan di dua alam kayak kakak itu, atau memang dia aslinya air. Cuman dia punya kondisi-kondisi ketahanan tubuh yang membuat dia bisa bertahan cukup. Jadi hewan dua alam itu begini, dia punya mekanisme hidup di air dan di darat. Ya, katak itu kan, kalau di air kan dia pakai kulit tuh mas pernafasannya. Kalau di darat nanti dia baru pakai paru-parunya. Nah, adapun ada hewan-hewan yang dia kadang di darat, kadang di air, tapi dikategorikan hewan air. Itu hewan yang punya satu mekanisme hidup di air, adapun di darat dia hanya bisa bertahan, bukan hidup, ya, karena ketahanan tubuhnya. Nah, keong ini nanti coba diteliti sendiri, keong. Tidak apa-apa, jadi jangan terus ini genah secara ahli biologi yang lebih pintar menentukan dia hewan darat, dua alam atau hewan air kan ahli biologi, bukan ahli fikih sebenarnya, seperti itu. Meskipun kalau kita baca sebenarnya di beberapa kitab kayak di Iqna itu halazun al-bahri, siput yang hidup di air, ya, itu halal. Nah, termasuk kita cari browsing halazun al-bahri, ya tentu metune gambar salah satunya keong emas itu, ya, keong emas itu. Nah, juga nggak langsung memastikan, atau cek aja di jurnal-jurnal biologi ini masuk hewan air atau hewan dua alam. Hewan dua alam, seperti hewan dua alam itu dia punya mekanisme hidup di dua alam, benar-benar bisa hidup dan enjoy, bukan sekedar bertahan. Ya, bertahan. Dua alam itu mungkin yang tadi terkait berakal, Anda dapat dari kitab Iqna, ya.
Ya di Fathul Qorib tidak disebutkan, tapi di Iqna sebelum menjelaskan tentang niman tasihu min zakah ya itu disebutkan wa istaratu fi zakati an-niyah. Jadi disyaratkan di dalam penyembelihan itu niat, dan niat itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang gila. Kalau ada tambahan mungkin dari Hasyiah atau apa setelah monggo. Terkait konsep dari Mahali secara Kanzurawi syarahnya Minhaj disebutkan di sana halal sembelihan sobi mumayyiz wa kadzaru mumayyiz, yang tidak mumayyiz juga halal, wa majnun wa sakron fil adhar. Jadi pendapat muqabil asyhar, pendapat yang lain. Tapi ada juga pendapat yang kedua adalah layahil. Lah ilahnya apa? Sebabnya kenapa kok sobi dan teman-temannya tadi sakron dan juga majnun dan halal? Li'an alahum qasdan wa iradatan fil jumlah, punya keinginan atau jadi ada keinginan untuk menyembelih, qasdan, sengaja untuk menyembelih. Nah, ini ilahnya. Ada pun yang mengatakan tidak halal karena apa? Li fasad di qasdi. Jadi keinginannya menyembelih itu fasad karena gila. Itu ibarat daripada kanzul itu. Nah, kemudian ada tambahan sedikit terkait dengan syarat yang kedua, alat bukan dari gigi, kuku dan tulang. Ini ada faedah daripada Bajuri. Di sana Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ilahnya dua. Yang pertama ilah ta'budiyah, tidak boleh pakai kuku, tulang dan gigi itu kata ta'bud. Ta'bud itu ya Allah nyuruh ibadah seperti ini, tidak boleh dengan kuku. Ini yang pertama. Adapun ilah yang kedua adalah ini benda mutanajis yang tidak bisa disucikan. Nah, kalau nanti ini dipakai untuk nyembelih, maka darahnya mutanajis, darahnya ikut-ikutan jadi najis. Nah, ilah yang kedua itu, atau sebab yang kedua kenapa tidak boleh pakai kuku, tulang dan gigi itu. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu atas tambahannya. Sekali lagi saya kasih waktu tambahan. Mau tanya, jadi kan salah satu syarat itu kan berarti ada konsep kan. Jadi kalau misal ada orang misal nanti kan hewan itu boleh diburu, dia misal berada di hutan itu terus menemukan rusa, dia mungkin nggak sengaja lepas anak panah sampai akhirnya itu terkena rusa yang sebenarnya dia itu tidak memburunya. Nah itu berarti karena dia nggak ada konsep itu berarti masuknya haram. Masuknya dalam ibarat ini haram. Jadi sepertinya juga bisa Luqman di Fathul Qorib ada syarat konsep terkait ini. Atau secara umum dari sembelihan itu kan ta'abbud atau ibadah. Jadi ibadah secara umum itu kan harus ada konsepnya, harus ada niatnya. Ketika kita tidak sengaja melempar batu kok menaik kemudian rusak sehingga rusaknya mati, ya jadinya bangkai, bukan jadi sembelihan yang halal karena tidak ada niat di sana.